Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku menatap jam dinding. Pukul 8 malam. Masih belum ada tanda-tanda Rafli pulang. Aku menghela napas sambil membenarkan letak sendok di meja makan. Makanan masih hangat, tapi udah mulai kering karena uapnya pada menguap. Mika, anak kami, yang baru berusia 4 tahun, sedang tertidur lelap di kamar. Aku sempat bingung mau nyalain TV atau enggak. Tapi aku mikir, kalau nyalain TV juga cuman buat ngisi keheningan rumah ini. Lebih baik tidur aja, biar besok pagi segar. Tapi begitu lihat jam lagi, hatiku mulai nggak tenang. Biasanya, meskipun pulang agak malam, dia pasti kasih kabar. Sekadar pesan singkat kayak, lagi di jalan atau maaf telat. Tapi hari ini, nggak ada apa-apa. HP-ku bergetar. Aku buru-buru buka. Ternyata cuma notifikasi promo belanja online. Aku mendengus pelan. Harusnya sih biasa aja, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang salah. Aku berdiri, lalu jalan ke ruang tamu. Duduk di sofa yang udah mulai mengelupas di bagian ujungnya. Sofa ini kita beli pas awal nikah, waktu kita masih punya banyak impian. Rumah kecil, mobil bekas, tapi hubungan kita terasa besar banget. Ada semangat hidup di antara kita. Sekarang aku nggak tahu lagi. Aku ambil HP, buka aplikasi chat WhatsApp. Cari nama Rafli di kontak. Chat terakhir dari dia itu 2 hari lalu. Isinya cuma satu kata. Oke, 2 hari nggak ada kabar. Dan ini udah jam 8 malam. Aku coba telepon. Nada tunggu berdering 5 kali, lalu masuk ke voicemail. Aku diam sejenak, lalu mencoba lagi. Hasilnya sama. Aku taruh HP di atas meja. Kepalaku pening. Bukan karena sakit kepala, tapi karena pikiran yang nggak bisa berhenti. Dia di mana? Apa kerjaan? Kenapa nggak ada kabar? Kenapa HP mati? Pertanyaan-pertanyaan itu bolak-balik muncul, sampai akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Besok pasti akan ada jawaban. Aku yakin, esok paginya, aku bangun lebih awal. Jam 6 tepat, alarm sudah berbunyi. Aku langsung mandi cepat-cepat, lalu bangunkan Mika. Dia masih setengah sadar, matanya belekan. Aku senyum melihat tingkah lakunya. Lucu banget. Meski kadang rewel, Mika selalu bisa bikin hari-hariku lebih cerah. Setelah siap-siap sarapan dan antar Mika ke PAUD, aku pulang ke rumah. Masih sepi. Rafli belum pulang. Aku cek HP sekali lagi. Nggak ada pesan. Nggak ada panggilan. HP-nya masih mati. Aku mulai kesal. Aku coba tebak, mungkin kemarin dia kerja lembur. Tapi kenapa nggak bilang? Kenapa HP dimatikan? Itu nggak biasa. Bahkan saat kerjaan lagi padat, dia pasti sempat kasih kabar. Sekadar ketik masih di kantor, nanti malam baru pulang. Tapi ini, nol informasi. Aku masuk ke dapur, mulai bersih-bersih. Biar nggak makin galau, aku alihkan perhatian ke pekerjaan rumah. Tapi begitu lihat jaket biru Rafli masih tergantung di kursi, perasaanku makin gak enak. Kalau dia kerja, masa jaketnya masih di rumah. Aku duduk di ruang keluarga, HP di tangan. Masih diam. Aku coba buka Instagram. Scroll-scroll, iseng-isengan, cari hiburan. Sampai akhirnya mataku tertuju pada story temannya Rafli, seorang cewek, teman kantor Rafli. Dalam story itu, mereka sedang makan bareng tim kantor. Di sebuah restoran mahal. Aku lihat wajah Rafli di situ. Dia tersenyum, rambutnya rapi, bajunya necis. Aku cek jam story itu. Baru saja di-upload, sekitar setengah jam lalu. Jadi, dia kemarin malam di restoran. Tapi kenapa HP-nya mati? Kenapa nggak ada kabar? Aku coba screenshot story itu. Lalu aku simpan. Aku nggak mau gegabah. Aku nggak mau langsung curiga. Tapi, instingku nggak bisa bohong.
Ada yang nggak beres. Aku coba chat dia lagi. Mas, kamu di mana? HP kok mati? Beberapa detik kemudian, centang biru muncul. Dia membaca pesan itu. Tapi nggak dibalas. Aku tunggu 5 menit. Nggak ada jawaban. 15 menit. Tetap diam, aku mulai merasa bodoh. Seperti orang tolol yang nungguin suami yang entah di mana, entah dengan siapa. Sore harinya, Rafli baru pulang. Wajahnya biasa aja, seperti nggak ada beban. Rambutnya masih rapi, bajunya wangi parfum. Aku diam aja, nggak langsung menyergapnya dengan pertanyaan. Maaf, sayang, kemarin meeting sama klien sampai larut, katanya sambil buka sepatu. Aku angkat alis. Meeting sampai mana? Di mana? Dia berhenti sejenak. Di Senayan, deket kantor. Aku pura-pura percaya. Oh iya? Aku lihat story temanmu tadi. Kamu di restoran mahkota ya? Rafli kaget. Matanya berkedip cepat. Iya, habis meeting kami makan-makan bentar. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Terus HP-mu mati? Baterai habis. Nggak sempet charge. Aku diam, melihat ekspresi wajahnya. Dia mencoba tenang, tapi gerak-geriknya gugup. Kamu nggak bisa kasih kabar, cuma satu pesan aja. Masih di luar. Gitu kan cukup? Dia menelan ludah. Maaf sayang, aku lupa. Lagi pusing juga meetingnya. Aku nggak menjawab, aku hanya berdiri lalu pergi ke dapur. Tidak marah, tidak menangis. Tapi hatiku sudah mulai dingin. Aku mulai merasa bahwa kehidupan rumah tanggaku nggak seindah yang kukira. Malam itu, setelah Mika tidur, aku duduk di teras, HP di pangkuan. Aku buka galeri foto. Foto-foto pernikahan kami. Foto liburan di Bali. Foto ulang tahun Mika. Semua tampak indah. Tapi sekarang, aku lihat foto Rafli di layar. Dia tersenyum, lengannya melingkar di bahuku. Aku ingat betul hari itu. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Tapi sekarang, aku bahkan ragu apakah dia masih merasa memiliki aku. Aku mulai mengingat semua hal aneh yang terjadi beberapa bulan terakhir. Pulang malam tanpa penjelasan. Chat yang langsung, ditutup kalau aku lewat. Bau parfum asing di bajunya. Sering matiin HP pas malam hari. Dan sekarang, dia bahkan berani berbohong. Aku mulai mengetik sesuatu di notes HP. Catatan kecil. Untuk diriku sendiri. Aku harus tahu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku nggak mau langsung menuduh. Aku nggak mau ribut. Aku cuma butuh kepastian. Kalau ternyata semua baik-baik aja, oke. Aku akan minta maaf dan usahakan percaya lagi. Tapi kalau ternyata, aku takut. Tapi aku juga nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Otakku terlalu sibuk memproses semua hal. Aku coba cari-cari info tentang cara mengecek lokasi HP pasangan secara diam-diam. Tapi aku urungkan niat itu. Aku nggak mau main curiga-curigaan dulu. Aku ingin percaya, sampai ada bukti nyata. Tapi bukti itu kayaknya udah mulai muncul. Aku putuskan untuk diam dulu. Menunggu. Mengamati, mencari tahu. Aku nggak akan langsung menyerah. Aku juga nggak akan langsung menangis. Aku akan hadapi ini dengan kepala dingin. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan terus hidup seperti ini. Ada sesuatu yang salah dalam pernikahanku. Dan aku akan tahu apa itu. Aku bangun pagi-pagi banget. Jam baru menunjukkan pukul 5:10, tapi mataku udah nggak bisa tidur lagi. Pikiran masih pening dengan semua yang terjadi semalam. Rafli masih tertidur di sebelahku. Napasnya tenang. Wajahnya datar, seperti nggak ada beban sama sekali. Aku perhatikan dia sejenak. Masih tampan. Rambutnya rapi, dagunya berisi. Tapi entah kenapa, sekarang aku malah merasa asing melihat wajah itu. Aku berdiri pelan, lalu keluar kamar tanpa membuat suara. Mika juga belum bangun. Aku menuju dapur, mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan susu hangat untuk anakku. Saat sedang menggoreng telur, HP-ku bergetar di meja. Aku cek, ada notifikasi dari WhatsApp.
Dari nomor tak dikenal. Mas Rafli mana? Lagi di jalan? Aku diam sejenak. Nama kontaknya cuma tertulis, cantik banget. Aku langsung ingat nama itu dari beberapa waktu lalu, saat aku sempat lihat notifikasi WhatsApp di HP Rafli. Aku nggak membalas pesan itu. Aku hanya menyimpan screenshotnya. Lalu aku tutup aplikasi. Jantungku berdebar cepat. Tapi aku coba tetap tenang. Setelah selesai masak, aku antar Mika ke PAUD seperti biasa. Dia senyum-senyum sendiri di mobil, nyanyi lagu kartun kesukaannya. Aku ikut tersenyum. Anakku selalu bisa bikin hari-hariku jadi lebih baik, meskipun hati ini lagi panas. Sampai di rumah, aku duduk di ruang tamu. HP masih di tangan. Aku buka galeri foto. Cari foto terakhir kami berdua. Di situ, Rafli memelukku erat. Senyumnya lebar, matanya bersinar. Aku rasakan sesuatu yang sakit di dada. Kenapa sekarang semua berubah? Siang harinya, Rafli baru bangun. Ia keluar kamar sambil mengucek matanya. Kamu udah bangun dari tadi? Iya, jawabku singkat. Masih fokus pada layar, HP ia duduk di sebelahku. Sarapan enggak? Aku udah masakin. Di meja makan. Dia mengangguk. Terima kasih sayang. Lalu ia pergi ke meja makan. Aku diam saja. Menunggu. Menyimak setiap gerak-geriknya. Beberapa menit kemudian, ia balik lagi. HP kamu ada yang WA tadi pagi. Nomor tidak dikenal. Aku pura-pura bingung. Nomor siapa? Nggak tahu. Isinya, cuma nanya aku di mana. Aku tatap wajahnya lurus-lurus. Ada orang lain nanya kamu di mana? Rafli gelagapan. Bukan gitu. Kayaknya salah ketik kali. Nomornya juga nggak aku simpan. Aku tarik napas dalam-dalam. Tapi kamu tahu itu nomor perempuan. Dia diam sejenak. Kayaknya iya. Aku berdiri. Kalau begitu jawab aja kalau kamu tahu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dia terkejut. Maksud kamu apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tahu siapa yang WA itu? Aku mulai emosi. Tapi aku coba tahan. Aku nggak mau ribut besar-besaran. Aku cuma pengen dia jujur. Rafli menunduk. Sayang, kamu punya hubungan apa sama dia? Potongku. Dia diam. Lama. Tapi akhirnya menjawab, dia teman kantor aja. Teman kantor aja? Terus kenapa kamu sampai harus bolak-balik chat dia? Kenapa HP-mu mati pas kamu lagi sama dia? Kenapa kamu bohong soal meetingmu kemarin? Suara aku mulai tinggi. Tapi aku tetap coba tenang. Aku nggak mau Mika dengar. Rafli menghela napas. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Serius, cuma temen. Terus kenapa kamu takut kalau aku tahu? Dia diam lagi. Tidak menjawab. Aku mulai lelah. Aku nggak minta kamu jujur sekarang. Tapi aku akan cari tahu. Aku nggak bisa hidup begini terus. Aku berjalan ke kamar, lalu ambil jaket. Aku ingin keluar sebentar. Biar pikiran segar. Biar aku bisa mikir jernih. Sebelum keluar rumah, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Aku pulang malam. Tanpa menunggu jawaban, aku keluar. Aku pergi ke warung kopi langganan. Tempat favoritku dan sahabatku Nisa. Kami sering curhat-curhatan di sini. Kadang sambil minum kopi hitam. Kadang cuma ngobrol sampai larut. Nisa sudah duduk di meja pojok. Begitu lihat aku, dia langsung angkat tangan. Kamu, kayak orang habis diputusin, katanya sambil menyodorkan kopi. Aku duduk di seberangnya. Parah banget ya? Kelihatan banget. Mata kamu sembab, muka kamu murung. Pasti ada apa-apa. Aku menyeruput kopiku pelan. Aku curiga Rafli selingkuh. Nisa langsung serius. Serius? Aku angguk. Aku nemu banyak hal aneh belakangan. Ini. Chat dari nomor perempuan, dia pulang malam, HP sering mati, bahkan dia bohong soal meeting kemarin. Dan tadi pagi ada WA dari nomor cantik banget, nanya dia di mana. Nisa mendengus. Dasar gatel, aku tertawa kecil. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Aku nggak mau gegabah, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Nisa menepuk tanganku. Kamu harus cari bukti dulu. Jangan langsung marah.
Kalau ternyata dia benar-benar selingkuh, kamu juga punya alasan kuat buat ambil langkah selanjutnya. Aku menarik napas. Aku takut, Nisa. Takut kalau ternyata semua yang kupercaya selama ini cuma dusta. Nisa menatapku. Kamu nggak sendirian. Aku di sini. Apapun yang kamu putuskan, aku dukung. Aku tersenyum tipis. Makasih, Nisa. Pulang dari kafe, aku merasa sedikit lebih lega. Tapi begitu sampai di rumah, suasana langsung tegang lagi. HP-ku bergetar. Notifikasi WhatsApp masuk dari Rafli. Sayang, kita harus bicara. Aku masuk ke rumah. Dia sudah menunggu di ruang tamu. Duduk di sofa, wajahnya tegang. Kita harus bicara, ulangnya. Aku duduk di seberangnya. Iya, aku siap dengerin. Dia menarik napas panjang. Aku nggak ada hubungan spesial sama dia. Cuma, kami dekat karena kerjaan. Sering ketemu. Sering ngobrol. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku diam, mendengarkan. Tapi, aku ngaku, akhir-akhir ini aku merasa ada jarak di antara kita. Aku merasa kamu lebih sibuk sama Mika dan pekerjaan rumah. Aku merasa sendirian. Aku menelan ludah. Jadi kamu cari perhatian di luar? Dia menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku cuman butuh tempat curhat. Dia baik. Dia dengerin aku. Itu aja. Aku hampir tertawa. Jadi kamu butuh tempat curhat? Bukan istrimu sendiri? Dia menunduk. Maaf. Sayang, aku menghela napas. Aku nggak mau marah. Aku juga nggak mau menyalahkan diriku sendiri. Tapi kamu harus tahu, ini bukan tentang aku sibuk atau tidak. Ini tentang komitmen. Tentang janji nikah kita dulu. Rafli diam, aku berdiri. Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku sadar. Aku tahu ada yang salah. Dan aku nggak akan diam aja. Aku pergi ke kamar, lalu menutup pintu. Menangis. Tapi bukan menangis karena sedih. Tapi menangis karena marah. Marah sama dia. Marah sama diriku sendiri. Marah sama kehidupan ini. Hari itu, aku memutuskan untuk mulai mencari bukti. Aku nggak akan gegabah. Aku nggak akan langsung menuduh. Tapi aku juga nggak akan terus hidup dalam kebohongan. Aku mulai mengamati setiap gerak-gerik Rafli. Catat jam pulangnya. Perhatikan ekspresi wajahnya. Simpan chat-chat aneh. Dan mulai mencari cara agar bisa lebih tahu aktivitasnya di luar rumah. Aku nggak akan jadi istri yang pasif lagi. Aku akan tahu kebenarannya. Aku nggak bisa tidur lagi malam itu. Badan capek, mata perih, tapi pikiran terus muter-muter. Kata-kata Rafli tadi siang masih terngiang-ngiang di kepala. Dia cuma teman kantor aja. Kami deket karena kerjaan. Aku merasa sendirian. Bukannya, aku nggak tahu kalau hubungan suami istri kadang bisa renggang. Aku juga ngerti. Jadi orang tua itu melelahkan. Tapi buatku, keluarga itu prioritas. Kalau ada masalah, kita harus hadapi bersama. Bukan cari pelarian di luar rumah. Aku menarik selimut sampai ke dagu. Di sebelahku, Rafli sudah tertidur pulas. Napasnya tenang, wajahnya datar. Seperti nggak ada beban sama sekali. Aku lihat HP-nya yang tergeletak di atas bantal. Layarnya mati. Aku ragu-ragu. Tapi akhirnya mengambilnya perlahan. Jangan-jangan, dia lupa ngunci HP. Atau mungkin, aku sentuh tombol power. Muncul lock screen. Password, 5 angka. Aku coba tebak beberapa kombinasi. Tanggal lahirku, tanggal lahir Mika, tanggal pernikahan kami. Nggak bisa. Aku menyerah. Taruh HP itu kembali ke tempat semula. Aku nggak akan jadi orang yang curiga-curigaan dulu. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai punya rasa tidak percaya padanya. Besok paginya, seperti biasa, aku antar Mika ke PAUD. Setelah itu, aku langsung menuju ke toko ATK langganan. Istri bos Rafli kerja di situ. Namanya Indah. Aku kenal baik sama dia. Kadang ketemu pas acara arisan keluarga besar atau gathering kantor suami. Saat itu, Indah sedang sibuk melayani pembeli. Begitu melihatku, dia langsung tersenyum lebar. Luna, lama nggak ketemu. Ini mau beli apa? Aku cuma jalan-jalan aja. Lagi suntuk di rumah. Jawabku sambil balas senyum.
Dia menyodorkan kursi kecil. Duduk dulu. Sini, aku bikinin teh hangat. Aku duduk, melihat sekeliling toko, rapi dan wangi. Aku ingat waktu dulu Rafli sering bilang, kalau Indah ini kerja keras banget. Dia nggak cuma jaga toko, tapi juga urus administrasi, stok barang, bahkan marketing. Suamimu mana? Masih sibuk kerja? Tanyanya sambil menyeduh teh. Iya, belakangan. Kayaknya sibuk banget. Indah menghela napas. Kerjaan memang nguras waktu ya. Apalagi suami kamu kan posisinya di manajemen. Pasti banyak meeting. Aku diam sejenak, lalu bertanya dengan nada santai. Belakangan ini suami aku sering meeting sama tim. Indah berpikir sebentar. Kayaknya iya. Aku sempat lihat foto mereka di story WA salah satu staf kantor. Ada suami kamu, ada Rina, sama beberapa orang lainnya. Meeting di restoran mahkota kayaknya. Aku pura-pura kaget. Oh iya? Aku baru lihat juga tadi. Cuman heran aja, kok meetingnya malam hari? Indah menggeleng pelan. Mereka emang sering gitu. Katanya biar lebih fokus. Tapi aku juga dengar-dengar Rina tuh lumayan deket sama suami kamu. Aku hampir tersedak. Maksud kamu gimana? Indah menurunkan suaranya. Jangan bilang-bilang ya. Aku cuma dengar dari staf kantor. Konon katanya suami kamu sering nanya-nanya tentang Rina. Bahkan beberapa kali izin lembur, ternyata ketemuan di luar sama dia. Aku mencoba tetap tenang. Jadi, mereka deket beneran? Indah menghela napas. Aku nggak bisa kasih kepastian, tapi kalau kata orang-orang di kantor, mereka sering kedeketan. Meskipun nggak ada bukti resmi, tapi ada gosip-gosip. Aku menyeruput tehku pelan. Terima kasih udah kasih tahu, Indah. Dia mengangguk. Maaf ya kalau aku jadi ikut campur. Aku cuma sayang sama kamu. Kamu itu orangnya baik, Luna. Sayang kalau suami kamu nggak hargain kamu. Aku tersenyum tipis. Iya, makasih. Aku ngerti maksud kamu. Setelah selesai minum teh, aku pamit pulang. Tapi hatiku penuh tanya. Siapa sebenarnya Rina itu? Dan seberapa dalam hubungannya dengan Rafli? Pulang ke rumah, aku langsung membuka laptop. Aku mulai mencari informasi tentang wanita bernama Rina yang bekerja di kantor Rafli. Aku buka media sosial Rafli. Story-nya kosong. Hanya postingan-postingan umum. Aku cek akun Instagram Rina. Nama lengkapnya Rina Amelia Putri. Profilnya private, tapi aku berhasil lihat beberapa foto publiknya. Wanita muda. Cantik, senyumnya manis, usia sekitar awal 20-an. Jauh lebih muda dariku. Aku scroll foto-fotonya. Beberapa kali ia tag Rafli di postingannya. Foto bareng tim kantor, foto di event-event perusahaan, dan bahkan ada foto mereka berdua di sebuah kafe. Aku tangkap screenshot, semua itu. Lalu aku cek DM, direct message, di Instagram Rafli. Aku nggak bisa akses, tapi aku bisa lihat dari notifikasi chat yang masuk. Beberapa kali nama Rina muncul. Waktunya selalu malam hari. Aku mulai panik, tapi aku coba tetap tenang. Aku nggak mau gegabah. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Hari berganti. Aku mulai lebih aktif mengamati perilaku Rafli. Perubahan sikapnya semakin terlihat jelas. Dia mulai jarang pulang tepat waktu. Kalau pulang, HP-nya langsung dimatikan atau disimpan di kantong celana. Kalau aku lewat, dia langsung nutup aplikasi WhatsApp-nya. Aku nggak protes. Aku diam saja. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia merasa aku masih percaya. Padahal, aku udah mulai nggak percaya. Malam itu, saat Rafli sedang mandi, HP-nya tertinggal di meja ruang tamu. Aku lihat layarnya menyala. Notifikasi masuk dari WhatsApp. Nama kontaknya, cantik banget, aku tak tahan lagi. Aku ambil HP itu, lalu buka notifikasinya. Isi pesannya singkat. Sayang, besok kita janji lagi. Aku rasakan sesuatu yang menusuk di dada. Sakit. Tapi aku coba tetap tenang. Aku simpan screenshotnya. Lalu aku letakkan HP itu kembali ke tempat semula. Beberapa menit kemudian, Rafli keluar dari kamar mandi. Dia langsung ambil HP itu, tanpa melihatku. Lalu pergi ke kamar. Aku menghela napas.
Duniamu mulai runtuh, Luna. Tapi kamu belum boleh jatuh. Kamu harus kuat. Kamu harus tahu kebenarannya. Aku duduk di depan laptop, layar menyala. Foto-foto Rina dan Rafli masih terpampang jelas. Screenshot chat aneh yang masuk ke HP suamiku juga masih tersimpan rapi dalam folder khusus. Sekitar 20 menit lalu, aku baru selesai makan malam bersama Rafli dan Mika. Seperti biasa, Rafli lebih banyak diam. Tidak seperti dulu, yang sering bercerita tentang pekerjaannya. Sekarang, dia hanya menjawab kalau ditanya. Aku lihat cara dia makan. Perlahan, tapi ada rasa gelisah. Seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah Mika tidur, aku memutuskan untuk membicarakan semuanya secara langsung. Aku nggak mau lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh jawaban. Meskipun pahit, biar semua jelas. Aku pergi ke ruang keluarga. Rafli sedang nonton TV, tapi matanya sering melirik ke HP-nya. Aku duduk di seberang sofa, menyilangkan tangan di dada. Ekspresi wajahku datar, tapi hati ini panas. Mas, panggilku pelan. Dia mengalihkan pandangan dari HP. Iya, sayang. Aku tarik napas panjang. Kita harus bicara. Rafli langsung berubah ekspresinya, wajahnya ketat. Ada apa? Aku mulai bicara dengan tenang. Aku udah capek jadi istri yang pura-pura nggak tahu. Aku udah nggak bisa tutup mata atas semua hal yang aku lihat belakangan ini. Dia diam. Matanya tetap fokus padaku. Aku tahu kamu sering ketemu sama cewek itu, Rina. Aku juga tahu kamu sering chat dia pas malam hari. Bahkan kemarin, ada pesan. Masuk dari kontak cantik banget, nanya kamu besok janji lagi. Aku menatap matanya lurus-lurus. Jawab aku, Mas. Apa hubunganmu sama dia? Rafli menelan ludah. Dia menunduk sejenak, lalu menjawab pelan. Aku nggak ada hubungan spesial sama dia. Serius. Cuma, kami deket karena kerjaan. Aku hampir tertawa. Lagi? Alasannya lagi karena kerjaan? Iya, beneran. Kami cuma sering diskusi proyek bareng. Dia kerja di bagian marketing, aku di manajemen. Jadi emang sering ketemu. Aku menggeleng pelan. Terus kenapa kamu harus chat dia jam 11 malam? Kenapa kamu harus bohong soal meetingmu waktu itu? Kenapa? HP-mu selalu dimatikan kalau kamu lagi sama dia. Suara aku mulai naik. Aku bukan orang tolol, Mas. Aku bisa mikir. Aku bisa lihat sendiri. Aku buka Instagram kamu, ada foto kalian di kafe, ada tag-tag dari dia. Ada notifikasi chat yang masuk ke kamu dari nomor-nomor aneh. Kamu pikir aku nggak sadar? Rafli tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Aku melanjutkan, suaraku mulai bergetar. Aku nggak minta kamu langsung jujur sekarang. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku nggak akan terus hidup begini. Aku nggak akan jadi istri yang dipermalukan di rumah sendiri. Aku nggak akan jadi alasan kamu cari perhatian di luar. Aku menarik napas lagi, berusaha menahan air mata. Aku cinta kamu, tapi cinta nggak cukup kalau kamu nggak jujur sama aku. Rafli akhirnya angkat suara. Sayang, aku nggak ada niatan buat sakiti kamu. Aku cuman merasa kita udah nggak nyambung lagi. Aku merasa kamu sibuk sama Mika, sama pekerjaan rumah. Aku merasa sendirian. Aku mendengus. Jadi kamu cari pengganti aku di luar? Dia cepat-cepat menggeleng. Bukan begitu. Aku cuma butuh tempat curhat. Dia baik. Dia dengerin aku. Itu aja. Aku menatapnya kesal. Jadi kamu butuh tempat curhat? Bukan istrimu sendiri? Rafli diam lagi. Tapi kali ini matanya berkaca-kaca. Aku bangkit dari dudukku. Aku nggak akan ribut besar-besaran. Aku nggak akan langsung marah-marah. Tapi aku juga nggak akan pura-pura nggak tahu. Aku akan tahu kebenarannya. Dan kalau ternyata kamu benar-benar khianatin aku berhenti sejenak. Aku nggak akan... Diam aja. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu pelan, lalu aku menangis. Tapi bukan tangisan sedih. Ini tangisan amarah. Esok paginya, aku memutuskan untuk pergi ke warung kopi langganan lagi. Nisa sudah janji akan datang. Aku butuh teman untuk bicara. Butuh seseorang yang bisa jadi pendengar setia saat aku sedang limbung.
Nisa datang 5 menit setelah aku memesan kopi. Ia langsung duduk di seberangku. "Kamu kayak habis perang," katanya sambil menyodorkan kopi hangat. Aku tertawa kecil. "Mungkin iya." Nisa menatapku serius. "Jadi, kamu udah ngomongin semuanya sama Rafli?" Aku angguk. "Iya." Tapi jawabannya sama kayak sebelum-sebelumnya. Katanya cuma teman kantor. Katanya cuma karena kerjaan. Tapi dia ngaku merasa sendirian. Merasa aku sibuk sendiri. Nisa mendengus. Dasar lelaki egois. Kalau udah punya masalah, malah cari perhatian di luar rumah. Bukan komunikasi sama istrinya. Aku menyeruput kopiku. Aku nggak percaya sama alasan dia lagi. Aku udah simpan beberapa bukti. Chat, foto, bahkan screenshot dari story mereka. Aku nggak mau gegabah, tapi aku juga nggak akan jadi korban diam-diam. Nisa menepuk tanganku. "Kamu bener banget. Aku dukung apapun keputusanmu. Tapi kamu harus pastikan dulu ya. Jangan sampai salah tuduh." Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga nggak akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku harus tahu kebenarannya. Apapun hasilnya. Pulang dari kafe, aku mulai mencari cara lain untuk mengumpulkan bukti. Aku nggak akan langsung konfrontasional. Aku ingin segalanya clear, dan bisa jadi dasar kuat buat ambil langkah selanjutnya. Aku mulai mencatat semua hal yang mencurigakan. Jam pulang Rafli. Riwayat lokasi dia di Google Maps. Kalau HP-nya lupa log out dari akunku. Chat-chat WA yang masuk di HP-nya. Bahkan aku mulai memperhatikan baju-bajunya. Bau parfum asing? Ya, kadang ada. Aku mulai merasa seperti detektif. Tapi ini bukan cerita fiksi. Ini hidupku. Dan aku sedang menyelidiki suamiku sendiri. Beberapa hari berlalu, aku memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Rafli lagi. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia lengah. Dan ternyata, strategi itu berhasil. Satu malam, saat Rafli sedang mandi, HP-nya tertinggal di meja. Layarnya menyala, notifikasi WhatsApp masuk. Nama kontak, cantik banget. Isi pesan, "Besok kita janji di hotel yang kemarin." Ya, aku udah booking kamar. Aku langsung mengambil screenshot, hati ini mendidih. Tapi aku coba tetap tenang, aku letakkan HP itu kembali ke tempat semula. Menunggu Rafli keluar dari kamar mandi. Saat dia keluar, ia langsung mengambil HP itu tanpa melihatku. Langsung pergi ke kamar. Aku menghela napas panjang. Ini bukan sekadar chat biasa. Ini bukan sekadar teman kantor. Ini sudah lebih dari itu. Dan aku mulai punya cukup bukti. Aku nggak bisa tidur semalaman. HP-ku masih di tangan, layarnya menyala dengan screenshot pesan itu. "Besok kita janji di hotel yang kemarin ya. Aku udah booking kamar." Kalimat pendek, tapi menusuk banget. Membuat dada ini sesak dan mata perih. Aku menatap punggung Rafli yang sedang tertidur lelap, napasnya tenang. Wajahnya datar, seperti nggak ada beban sama sekali. Padahal, dia baru aja terima pesan dari selingkuhannya. Dan aku udah tahu, aku mencoba mengatur napas, menahan amarah. Aku nggak mau emosi sekarang. Aku harus tetap jernih. Biar bisa mikir apa langkah selanjutnya. Pagi harinya, seperti biasa, aku bangun pagi-pagi buat siapin sarapan dan antar Mika ke PAUD. Aku berusaha tampil normal. Senyum, canda, semua seperti biasa. Biar Rafli nggak curiga. Saat sedang mengantar Mika, aku sempat melihat HP-ku bergetar. Ada notifikasi WhatsApp masuk dari nomor yang sama. Jam 10 di tempat biasa ya. Aku langsung ambil screenshot lagi, lalu simpan di folder yang sama. Bukti semakin banyak, tapi aku belum akan konfrontasi sekarang. Aku butuh lebih banyak informasi. Setelah antar Mika, aku pulang ke rumah, masuk ke laptop, mulai cari info tentang hotel yang mereka maksud. Aku ingat beberapa waktu lalu, Rafli pernah bilang kalau dia ngerjain meeting dadakan di sebuah hotel dekat tol. Mungkin itu tempatnya? Aku buka Google Maps, lihat daftar hotel di area tersebut. Ada beberapa opsi. Aku mulai membuat rencana kecil. Aku harus tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Siang hari, saat Rafli sudah pergi kerja,
aku mulai menjalankan planku. Aku memutuskan untuk menghubungi salah satu teman kantor Rafli yang aku kenal baik. Namanya Andri. Dia sering ikut acara keluarga besar kami. Jadi, hubungan kami lumayan dekat. Aku kirim pesan via WhatsApp. Mas Andri, boleh minta tolong dikit? Ini soal suami saya. Dia membalas cepat. Iya, Luna. Ada apa? Aku ketik panjang. Saya cuma pengen tahu, apakah suami saya sering ketemu Rina di luar jam kerja? Saya tahu mereka sering ketemu di kantor, tapi saya khawatir ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Beberapa detik kemudian, HP-ku berdering. Andri menelepon. Aku angkat. Luna, maaf ya. Aku nggak enak harus bilang ini, katanya pelan. Tapi iya, mereka emang sering ketemu di luar. Bahkan beberapa kali, absen bareng. Katanya meeting, tapi kadang lokasinya di hotel atau restoran mahal. Aku menelan ludah. Jadi, mereka emang punya hubungan spesial. Andri diam sejenak. Aku nggak bisa kasih kepastian, tapi dari cara mereka berinteraksi kayaknya emang deket banget. Bahkan beberapa orang di kantor udah pada ngomong juga. Aku menarik napas panjang. Terima kasih udah jujur, Mas Andri. Aku nggak pengen campur urusan orang rumah tangga. Tapi kamu istri dia. Kamu berhak tahu. Semoga kamu kuat ya. Aku tersenyum tipis. Iya, makasih banyak. Setelah percakapan itu, aku merasa dunia seperti runtuh. Tapi aku nggak akan menyerah begitu aja. Aku harus punya bukti yang lebih kuat. Bukti yang nggak bisa dibantah. Malam itu, Rafli pulang agak malam. Sekitar pukul 9. Matanya tampak gelisah. Ia langsung menuju kamar tanpa menyapaku. Aku pura-pura biasa. Mas, kamu capek ya? Mau aku bikinin teh hangat? Dia hanya menggeleng. Nggak usah, aku mau mandi dulu. Setelah selesai mandi, ia langsung membuka laptop. Aku perhatikan dari balik pintu. Ia sibuk mengetik sesuatu. HP-nya tergeletak di atas meja. Layarnya menyala. Aku mengambil kesempatan itu. HP-nya tidak dikunci. Aku buka aplikasi WhatsApp-nya. Chat terakhir dari kontak, cantik banget, masih terbuka. Isinya. Sayang, besok kita lanjut ya. Aku udah rindu. Aku langsung ambil screenshot, lalu buka browser. Cari riwayat pencarian hotel dari akun Google-nya. Dan benar saja, ada riwayat pencarian hotel di area tol, tanggal besok, dengan kata kunci. Hotel murah dekat tol, booking online. Aku menutup laptop perlahan. Hatiku hancur. Ini bukan lagi soal chat atau foto. Ini sudah level lain. Ini sudah jelas. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Rafli keluar dari kamar. Setelah 5 menit, ia akhirnya keluar. Mas, panggilku pelan. Dia menoleh. Iya, aku menatap matanya lurus-lurus. Aku udah tahu semuanya. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Apa maksudmu? Aku tarik napas panjang. Aku tahu kamu dan Rina udah janjian di hotel besok. Aku tahu kamu sering ketemu dia di luar jam kerja. Aku juga tahu kamu sering chat dia pas malam hari. Bahkan beberapa orang di kantor juga udah pada ngomong. Rafli menunduk. Aku lanjut bicara dengan suara tenang tapi tegas. Aku nggak akan ribut. Aku nggak akan marah-marah. Tapi kamu harus tahu satu hal. Aku nggak akan terus hidup dalam kebohongan. Aku udah cukup jadi istri yang dipermalukan di rumah sendiri. Aku berdiri. Aku nggak akan langsung minta cerai. Tapi kamu harus tahu bahwa aku udah tahu semuanya. Dan aku akan ambil langkah selanjutnya. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu, lalu menangis. Tapi bukan menangis karena sedih. Ini menangis karena amarah. Aku udah punya semua bukti, dan aku siap menghadapi babak selanjutnya. Aku duduk di meja makan, tangan masih memegang HP, layar menyala dengan semua screenshot yang sudah aku kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Chat antara Rafli dan Rina. Foto mereka berdua di restoran mahal, tanggal booking hotel besok. Nama kontak aneh, cantik banget, semua bukti udah cukup. Tapi aku nggak mau langsung ambil langkah gegabah. Aku butuh konfirmasi langsung dari mulut mereka sendiri.
Aku butuh melihat ekspresi wajah Rafli saat ia berbohong. Dan aku juga pengen tahu seperti apa perempuan yang sampai bisa merebut suamiku dari rumah tangga kami. Jadi malam itu aku buka laptop, masuk ke akun WhatsAppku, lalu aku ketik pesan ke nomor cantik banget, alias Rina. Halo, ini Rina ya. Saya Luna, istri Rafli. HP-ku langsung bergetar. Dia online. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Iya, ada apa? Aku tarik napas panjang, lalu mengetik lagi. Saya tahu semuanya. Saya tahu kamu dan suami saya sering janji di luar. Saya juga tahu kalau besok kalian janjian di hotel. Saya cuma pengen kita bicara secara jelas, di tempat netral. Biar semua clear. Layar kembali bergetar. Saya nggak tahu maksud kamu. Saya cuma teman kantor dia. Aku tertawa sinis, menjawab, Oke. Kalau begitu kamu pasti nggak akan takut datang ke rumah saya bareng suami saya. Biar kita bicara 4 mata. Kamu setuju? Diam beberapa detik, lalu akhirnya. Besok jam berapa? Aku senyum tipis. Jam 9 pagi. Saya tunggu di rumah. Setelah itu aku kirim pesan ke Rafli. Mas, besok tolong pulang cepet. Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Penting. Dia balas cepat. Ada apa? Besok aku sibuk nih. Aku jawab. Ini tentang pekerjaanmu. Cepat balas. Dia tidak membalas lagi. Esok paginya, sekitar pukul 8:15, aku mendengar bel berbunyi. Jantungku berdebar keras. Ini saatnya. Aku lihat lewat kaca jendela. Seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Rambutnya disanggul rapi, pakai blus putih dan rok hitam pendek. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya dingin. Itu Rina. Aku, buka pintu, silakan masuk, ujarku tenang. Dia masuk pelan-pelan, duduk di ruang tamu. Tatapannya sesekali melirik ke arahku, sesekali ke sekeliling rumah. Aku duduk di sofa seberangnya, menyodorkan teh hangat. Minum dulu. Dia mengambil cangkir itu tanpa kata. Aku mulai bicara. Terima kasih udah datang. Dia menyeruput tehnya. Saya cuma ingin klarifikasi. Saya nggak ada hubungan spesial sama Rafli. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu pasti nggak akan marah kalau aku tunjukkan bukti chat kalian, foto kalian di hotel, dan rencana janji. Besok, ekspresi wajahnya berubah. Kamu nguping? Enggak. Aku hanya mencari kebenaran. Bel berbunyi lagi. Aku bangkit. Rafli baru datang. Begitu masuk, ekspresi wajahnya langsung kaget melihat Rina di dalam rumah. Ia menoleh padaku. Apa ini? Sayang? Tanyanya gugup. Aku menjawab santai. Aku hanya pengen kita semua bicara secara jujur. Di sini. Sekarang. Rafli menelan ludah. Sayang, ini bukan. Jangan bohong lagi, Mas. Potongku. Aku udah tahu semuanya. Chat kalian. Foto kalian. Bahkan rencana kalian besok. Aku ambil HP-ku. Mulai menunjukkan satu persatu bukti. Dengan tenang. Tanpa emosi berlebihan, Rina diam saja. Hanya sesekali menunduk. Rafli mulai gelagapan. Sayang, ini bukan. Aku nggak minta kamu membela dirimu lagi. Potongku. Aku cuma pengen tahu, apakah kamu masih punya rasa malu sebagai seorang suami? Aku menatap matanya lurus-lurus. Aku udah bertahun-tahun jadi istri kamu. Setia, rajin. Nggak pernah protes pas kamu kerja lembur, pas kamu pulang larut, pas kamu ngeluh capek. Aku selalu dukung kamu. Aku menahan air mata. Tapi ternyata, kamu malah cari perhatian di luar. Malah janji-janji di hotel. Malah bilang kalau aku yang sibuk sendiri. Padahal, kamu yang sengaja menjauh. Aku hela napas. Aku nggak akan langsung minta cerai. Tapi aku juga nggak akan diam aja. Aku udah punya bukti lengkap. Dan aku akan ambil langkah selanjutnya. Di hadapan keluarga besar. Di hadapan penghulu. Muka Rafli memucat. Rina akhirnya angkat suara. Maaf mbak, aku memotong lagi. Kamu nggak perlu minta maaf. Tapi kamu harus tahu bahwa suami orang itu bukan objek mainan.
Dan kalau kamu benar-benar perempuan baik, kamu harus tahu batas. Rina menunduk. Aku berdiri. Silakan pulang. Aku udah selesai. Rina bangkit, mengambil tasnya. Tanpa pamit ia keluar rumah. Rafli masih duduk di sofa, matanya berkaca-kaca. Aku menatapnya. Kamu punya dua pilihan, Mas. Kamu bisa pilih aku, atau kamu bisa pilih dia. Tapi kalau kamu pilih dia, aku nggak akan tinggal diam. Aku akan panggilkan penghulu. Di sini, di rumah ini. Dan aku akan minta talak secara kilat. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu, lalu menangis. Tapi bukan menangis karena sedih. Ini menangis karena lega. Aku udah tunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Istri yang diam-diam punya gigi tajam. Dan aku nggak akan biarkan rumah tanggaku hancur begitu aja. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku hanya duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang gelap. Udara malam terasa berat. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena beban yang ada di dada. Rafli sudah pulang sekitar 1 jam lalu. Dia langsung masuk kamar tanpa menyapaku. Aku juga nggak berniat memulai percakapan lagi. Semua udah jelas. Aku cuma tinggal ambil langkah selanjutnya. HP-ku masih di tangan. Di layar, aku lihat daftar kontak penghulu yang aku simpan beberapa hari lalu. Aku udah telepon dia siang tadi. Janji untuk datang besok pagi, pukul 9. Aku tarik napas panjang. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi ini satu-satunya cara agar semua berakhir dengan jelas. Tanpa penyesalan. Tanpa keraguan. Besok paginya, aku bangun lebih awal. Mandi cepat-cepat. Pakai baju sederhana, tapi rapi. Kerudung hitam. Wajahku tenang. Hati ini udah siap. Aku antar Mika ke Paude seperti biasa. Sebelum turun dari mobil, aku peluk anakku erat-erat. Sayang, Mama cinta banget sama kamu. Jaga diri baik-baik ya di sekolah. Dia mengangguk polos. Iya, Ma. Mama juga jaga diri. Aku tersenyum. Lalu mencium keningnya. Iya. Setelah itu, aku pulang ke rumah. Rafli masih di dalam kamar. Belum kelihatan muncul. Aku mulai bersiap. Siapkan kursi di ruang tamu. Letakkan Al-Quran dan beberapa dokumen nikah di atas meja. HP-ku siap merekam proses sidang nanti. Jam menunjukkan pukul 8.50. Aku lihat dari jendela, penghulu datang bersama 2 saksi dari RT setempat. Aku membuka pintu dengan tenang. Selamat pagi, Bu Luna, ucap penghulu ramah. Ayo, silakan masuk, jawabku. Aku langsung menuju kamar dan mengetuk pintu. Mas, tolong keluar. Penghulunya udah datang. Rafli keluar dengan wajah kaget. Apa? Untuk apa? Aku menjawab dengan suara tenang tapi tegas. Ini saatnya kita selesaikan semua. Sidang dimulai sekitar pukul 9.10 menit. Penghulu duduk di tengah, di samping oleh 2 orang saksi. Rafli duduk di sebelah kananku. Wajahnya tegang. Penghulu mulai bicara. Sehubungan dengan permintaan talak dari istri, saya akan bertanya beberapa hal terlebih dahulu. Apakah benar ada masalah serius dalam rumah tangga ini? Aku menatap matanya lurus-lurus. Iya, Ustadz. Saya sebagai istri merasa telah dizolimi. Suami saya selingkuh, bahkan sampai janji-janji di hotel dengan perempuan lain. Penghulu mengangguk. Apakah ada bukti? Aku langsung buka HP-ku, mulai menunjukkan screenshot chat antara Rafli dan Rina. Foto mereka berdua di restoran mahal. Riwayat pencarian hotel dari akun Google-nya. Bahkan pesan WA dari nomor cantik banget yang isinya janjian di hotel. Ustadz itu melihat semua bukti dengan seksama. Dan suami, apakah Anda mengakui semua ini? Rafli diam, matanya tetap menunduk, tidak menjawab. Penghulu menoleh padaku. Lalu, apa alasan ibu ingin minta talak? Aku tarik napas panjang. Saya udah bertahun-tahun jadi istri yang setia. Nggak pernah protes pas dia pulang larut. Pas dia bilang capek. Pas dia jarang pulang. Saya selalu dukung dia. Tapi ternyata, dia malah khianatin saya. Malah cari perhatian di luar. Dan bahkan sampai berani membawa selingkuhannya ke rumah saya sendiri. Suara aku mulai bergetar. Saya nggak akan biarkan rumah tangga saya hancur begitu aja.
Saya nggak akan biarkan suami saya main-main dengan hati saya. Saya punya harga diri. Saya punya anak. Saya punya hidup. Aku menatap mata penghulu. Jadi saya minta talak secara kilat. Saya nggak akan menarik kembali permintaan ini. Penghulu menghela napas. Baiklah, mari kita lanjutkan prosesi talak. Aku menatap Rafli. Kalau kamu masih sayang sama saya, kamu pasti akan protes. Kamu pasti akan minta maaf. Tapi kalau kamu diam aja, artinya kamu udah memilih jalananmu. Rafli masih diam, tidak membuka mulut. Penghulu mulai membacakan doa pembukaan. Lalu ia menoleh pada Rafli. Apakah Anda sebagai suami menyetujui talak ini? Rafli menelan ludah. Masih tidak menjawab. Penghulu menoleh padaku. Permintaan talak dari istri dapat dikabulkan jika suami tidak memberikan penolakan resmi. Dengan demikian, proses talak sah dilangsungkan. Aku menahan napas. Dengan menyebut, nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku menatap Rafli. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tetap diam. Talak jatuh satu. Aku menutup mata sejenak. Itu dia, sah. Ruang tamu terasa sunyi. Hanya suara angin yang sesekali masuk lewat celah jendela. Aku menatap penghulu dan saksi. Mereka mulai menandatangani surat talak. Aku berdiri, melangkah ke dapur. Tapi baru beberapa langkah, air mata mulai turun. Bukan menangis sedih, bukan menangis marah. Tapi menangis karena lega. Aku udah lepaskan semua beban ini. Aku udah selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Dan aku udah tunjukkan pada mereka bahwa aku bukan istri yang bisa diremehkan. Aku kembali ke ruang tamu, menemui penghulu. Terima kasih banyak, Ustadz. Ia tersenyum lembut. Semoga Allah gantikan kesedihan ibu dengan kebahagiaan yang lebih baik. Aku mengangguk. Amin. Rafli masih duduk di sofa. Ia menatapku. Ingin rasanya ia bicara, tapi aku memotong. Kamu nggak usah ngomong apa-apa lagi. Kamu udah bikin pilihanmu, dan aku udah bikin pilihanku. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu, lalu menangis. Tapi kali ini, air mataku bukan karena luka, tapi karena aku udah bebas. Aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar pada tempat tidur, yang sekarang hanya menyisakan separuh kasur. HP-ku masih di tangan, layarnya gelap, tapi pikiranku terus berputar. Rafli sudah pergi. Setelah sidang talak tadi, ia hanya mengambil beberapa barang dan langsung pamit. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya diam. Seperti orang yang sadar bahwa semua udah selesai. Dan Rina? Aku nggak tahu kabarnya. Setelah aku telepon dan hadirkan ke rumah, ia menghilang begitu aja. Mungkin karena sadar kalau hubungan mereka nggak akan punya masa depan. Aku menatap langit-langit kamar. Sunyi, terlalu sunyi. Dari luar, suara burung berkicau riang. Anak-anak tetangga sedang bermain. Tapi di dalam sini, duniamu seperti beku. Ini bukan tentang cinta lagi. Ini juga bukan tentang dendam. Ini tentang harga diri. Tentang keputusan untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Beberapa jam setelah Rafli pergi, ibuku datang ke rumah. Aku belum sempat meneleponnya, tapi sepertinya Nisa sudah memberitahu. Ia masuk dengan wajah prihatin. Sayang, kamu baik-baik aja? Aku tersenyum tipis. Iya, Ma. Ia memelukku erat. Mama bangga sama kamu. Kamu kuat. Mama lihat kamu nggak jadi korban diam-diam. Kamu ambil langkah besar dengan kepala dingin. Aku menahan air mata. Terima kasih, Ma. Setelah pelukan itu, kami duduk di ruang tamu. Ibuku menyeruput teh hangat yang aku seduh. Luna, kamu siap dengan konsekuensinya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, aku tahu ini nggak gampang. Tapi aku nggak bisa balik lagi. Aku harus mikirin Mika juga. Ibuku menepuk tanganku. Kalau begitu, kamu nggak sendiri. Kami di sini. Apapun yang kamu butuhin, Mama dan Papa siap bantu. Aku tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyumku lebih ringan, lebih tenang. Besoknya, aku mulai mengurus administrasi perceraian secara resmi. Sidang talak kemarin memang sah secara agama, tapi proses hukum formal masih harus dilewati agar statusku benar-benar cerai secara hukum negara.
Aku pergi ke kantor urusan agama, KUA, dengan dokumen-dokumen yang sudah aku persiapkan. Surat nikah, bukti perceraian, identitas diri, dan tentu saja, hasil rekaman sidang talak serta semua bukti digital yang aku kumpulkan selama ini. Petugas KUA melihat semuanya dengan teliti. Bapaknya setuju ya? Aku mengangguk. Iya, dia nggak protes sama sekali. Kalau begitu prosesnya cepat. Sebulan lagi surat cerai bisa keluar. Aku mengucapkan terima kasih, lalu pulang. Saat sampai di rumah, aku langsung membuka laptop. Masuk ke akun bank kami, atau lebih tepatnya, akun milikku dan Rafli dulu. Aku mulai mengatur pembagian aset. Uang tabungan dibagi 2. Mobil dijual, hasilnya dibagi rata. Properti rumah ini menjadi milikku karena atas nama keluargaku. Aku juga mulai mengatur hak asuh Mika. Untungnya, Rafli nggak mengajukan penolakan. Mungkin karena dia sadar, ia tidak memiliki dasar kuat untuk klaim hak asuh anak. 1 minggu setelah talak, aku mulai merasakan perubahan. Bukan soal fisik, tapi soal mental. Aku lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri. Aku memutuskan untuk bergabung dengan komunitas single mom di daerahku. Ada banyak wanita yang punya kisah serupa. Ada yang diceraikan suami, ada yang ditinggal, mati, ada juga yang memilih sendiri untuk lepas dari pernikahan yang toksik. Di situ aku belajar banyak hal. Soal bagaimana menjaga kesehatan mental, bagaimana mencari penghasilan tambahan, bahkan soal bagaimana cara mengajarkan anak tentang arti keluarga yang utuh meski tanpa ayah. Nisa, sebagai sahabatku, ikut mendukung penuh. Ia bahkan bantu aku buka usaha kecil-kecilan, jualan frozen food via online. Awalnya cuma dari mulut ke mulut, tapi lama-lama orderan mulai ramai. Aku merasa hidupku mulai punya arah lagi. Namun, bukan berarti nggak ada kesedihan. Suatu malam, saat Mika tertidur lelap, aku duduk di teras rumah. Menatap bulan yang bulat sempurna. Udara malam terasa sejuk. Aku ingat hari pertama aku dan Rafli tinggal di rumah ini. Ia membawaku ke teras, menunjukkan langit yang sama. Katanya, nanti kalau kita punya anak, kita ajak main di sini. Aku menangis pelan. Bukan karena masih sayang, tapi karena kenangan itu terasa begitu nyata, begitu indah, tapi juga begitu jauh. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik perlahan. Makasih udah mengajarkanku tentang kepercayaan. Makasih udah mengajarkanku tentang kekuatan. Makasih udah membuatku jadi wanita yang lebih kuat. Aku menutup mata sejenak, lalu berdiri, masuk ke dalam rumah, menyelimuti Mika yang tertidur lelap, mencium keningnya. Selamat malam, sayang, bisikku. Lalu aku kembali ke kamar, mengambil notes kecil, membuka halaman baru, dan mulai menulis. Hari ini, aku bukan istri lagi, tapi aku tetap seorang ibu, tetap seorang wanita yang punya nilai. Dan aku siap mulai babak baru. Aku menutup notes itu, lalu memadamkan lampu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah talak, aku tidur dengan tenang. Hari ini, genap 1 bulan sejak surat cerai resmi keluar. Aku duduk di depan laptop, membuka akun media sosialku, yang selama beberapa minggu terakhir hanya digunakan untuk hal-hal penting saja. Sebelumnya, aku sempat ingin menghapus semua akun itu. Tapi Nisa bilang, jangan lari dari dunia maya. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu tetap eksis, bahkan lebih kuat. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membalas pesan-pesan dari pelanggan setiaku. Usaha jualan frozen food yang awalnya cuma iseng-isengan mulai berkembang. Aku bahkan udah punya warung kecil di pinggir jalan. Meskipun sederhana, tapi cukup buat biaya hidup dan sekolah Mika. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun pagi-pagi banget. Masak nasi uduk hangat, goreng telur dadar tipis, siapin susu untuk Mika. Anakku masih tertidur lelap, wajahnya tenang. Aku senyum sendiri melihatnya. Setelah sarapan, aku antar Mika ke PAUD. Ia sudah lumayan beradaptasi dengan situasi baruku sebagai single mom. Kalau ada temannya yang tanya soal ayah, dia jawab santai. Ayahku kerja di luar kota, jadi jarang pulang. Aku nggak pernah mengajarkannya untuk membenci Rafli.
Tapi aku juga enggak memaksanya untuk merindukan ayahnya. Biarkan ia punya pandangan tersendiri tentang semuanya. Saat pulang dari PAUD, HP-ku berdering. Nisa nelpon. "Sayang, kamu udah makan?" Tanyanya begitu suara riangnya terdengar di telepon. "Iya, baru aja habis sarapan sama Mika," jawabku. "Oke, bagus. Sekarang kamu harus ikut acara komunitas kita sore ini. Ada gathering di taman. Seru banget. Kamu harus datang." Aku tersenyum. "Iya deh, aku usahain." Nisa langsung heboh. "Wah, akhirnya. Setelah sekian lama kamu nggak kelihatan, sekarang kamu balik lagi. Ini pertanda baik." Aku tertawa kecil. Iya, aku akan usahakan. Sore harinya, aku benar-benar datang." Ke gathering itu, pakai baju casual, rambut diikat cepat, make up tipis. Tapi entah kenapa, hari ini rasanya beda. Lebih ringan. Seperti udara yang akhirnya bisa kembali bernapas. Beberapa anggota komunitas menyambutku ramai-ramai. Ada yang peluk, ada yang cium, pipi. Ada juga yang langsung ajak foto bareng. "Kamu kelihatan lebih segar, Luna," kata salah satu teman. "Mungkin karena udah mulai move on," jawabku sambil tersenyum. Di tengah obrolan santai, ada seorang pria mendekat. Namanya Andika, kakak sepupu dari salah satu anggota komunitas. Ia belum menikah, bekerja sebagai arsitek freelance. Kami bicara cukup lama. Dia pendengar yang baik, dan pembicaraannya tidak terlalu serius. "Aku salut sama kamu," katanya, saat kami sedang minum teh manis hangat. "Apa karena aku mantan istri orang?" Tanyaku dengan nada geli. Dia tertawa. "Bukan, tapi karena kamu bisa bangkit. Banyak orang yang jatuh, malah jadi korban seumur hidupnya. Tapi kamu tunjukkan kalau kamu nggak akan diam diperlakukan kayak gitu." Aku menyeruput tehku pelan. "Aku cuma percaya sama satu hal. Hidup nggak akan berhenti meski kita sedang hancur." Dia mengangguk. Itu mindset yang langka. Kami ngobrol sampai matahari mulai terbenam. Tapi tidak ada janji atau nomor kontak yang ditukar. Cuma obrolan biasa. Tapi entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Malam itu, setelah Mika tidur, aku duduk di teras rumah. Menatap langit yang gelap. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Aku ambil notes kecilku, membuka halaman baru. 1 bulan sudah berlalu sejak talak itu diucapkan. Aku nggak menyesal, aku juga nggak takut. Aku belajar bahwa menjadi wanita mandiri itu bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang kemampuan untuk tetap tegak meski dunia terasa runtuh. Aku bukan istri lagi, tapi aku tetap seorang ibu, tetap seorang wanita yang punya nilai, dan aku siap menjemput babak baru dalam hidupku. Aku menutup notes itu, lalu tersenyum. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Hari ini, genap 1 tahun sejak talak itu diucapkan. Aku sedang menyiram bunga di depan rumah. Mika duduk di tangga sambil memainkan mainan mobil-mobilannya. Udara pagi cukup segar, burung-burung berkicau riang. Ada rasa tenang yang enggak pernah aku rasakan sebelumnya. Dari jendela dapur, aroma kopi hangat dan roti panggang mulai menyebar. Aku senyum sendiri. Hidupku mungkin berubah total dalam setahun ini, tapi sekarang aku bisa bilang, aku bahagia. Setelah beberapa bulan menjalani hidup sebagai single mom, usahaku perlahan mulai berkembang. Warung frozen foodku dikenal banyak orang. Bahkan ada beberapa reseller yang membantuku mengirimkan produk ke luar kota. Selain itu, aku juga ikut program pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu di lingkungan RT. Aku bahkan sempat jadi narasumber di acara komunitas lokal tentang bagaimana bangkit dari perceraian dan tetap produktif. Nisa sering bilang, "Kamu tuh udah jadi inspirasi banyak orang, Luna." Aku cuma tersenyum. Nggak pernah mikir akan sampai di titik ini. Tapi sekarang, aku sadar, kadang kita harus melalui patah hati agar bisa tahu betapa kuatnya diri kita. Malam itu, aku sedang menyetrika baju sekolah Mika. Ia sedang asik nonton kartun di TV. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Ada notifikasi masuk dari media sosial. Sebuah pesan dari akun yang tidak aku kenali. "Assalamualaikum, Mbak Luna. Saya Andika.
Kita pernah ketemu di gathering komunitas beberapa bulan lalu. Saya ingin tahu kabar kamu. Kalau boleh, saya pengen ajak kamu ketemu. Cuman ngobrol santai aja. Aku menahan napas sejenak. Lalu tersenyum tipis. Aku ingat dia. Pria arsitek yang baik dan sabar. Yang nggak pernah bertanya macam-macam saat kami bicara. Yang hanya mendengarkan dan memberiku ruang untuk pulih. Aku balas pesannya dengan singkat, "Waalaikumsalam." "Baik saja mas, terima kasih masih ingat. Kapan-kapan boleh ketemu kalau sama-sama senggang." Beberapa detik kemudian, ia langsung membalas, "Kalau besok sore ada waktu, saya mau ajak kamu dan Mika makan siang bareng. Di taman dekat sungai. Tempat yang asri. Biar anaknya juga bisa bermain." Aku lihat Mika dari sudut mata. Anakku tertawa, kecil melihat adegan kartun favoritnya. Aku mengetik balasan lagi. "Iya, oke. Besok jam berapa?" Besok siangnya, kami bertemu di taman. Andika datang membawa 2 kotak bekal. 1 untuk kami, 1 lagi untuk dibagi ke anak-anak kecil di sekitar. Taman Mika cepat akrab dengannya. Mereka bermain bola kecil di lapangan rumput. Aku hanya duduk di bangku, menyeruput teh manis hangat, sambil menatap mereka dari kejauhan. Andika bukan Rafli. Dan aku nggak mencari pengganti Rafli. Aku cuma ingin seseorang yang bisa hadir tanpa menyakitiku. Yang bisa menjadi teman, partner, dan ayah bagi Mika, jika hubungan ini benar-benar berlanjut. Saat ia kembali ke bangku, ia duduk di sebelahku. "Kamu kelihatan lebih ringan hari ini," katanya sambil menyeruput kopinya. Aku tersenyum. "Iya, aku merasa lebih ringan." Dia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku nggak punya maksud apa-apa selain ingin tahu kabarmu. Aku ngerti, kamu pasti masih trauma. Tapi kalau suatu saat kamu merasa siap, aku di sini." Tanpa paksaan, tanpa tekanan, aku menatap matanya. Tidak ada kepalsuan di sana, hanya kejujuran. Aku menarik napas panjang. "Terima kasih Mas Andika. Itu yang paling penting buatku sekarang. Orang yang bisa hadir tanpa menyakitiku." Malam harinya, aku duduk di teras rumah lagi. Langit malam penuh bintang, udara dingin menusuk kulit. Aku memeluk diriku sendiri, HP-ku berdering. Notifikasi masuk dari grup WA komunitas. Alhamdulillah, hari ini salah satu anggota kita baru aja dapat kontrak kerja sebagai freelance designer grafis. "Semangat terus ya." Aku tersenyum, balas emoji semangat, lalu menutup HP-ku. Aku menghirup udara malam, menikmati kesunyian. Aku bukan istri lagi, aku bukan korban lagi. Aku bukan wanita yang dipermalukan di rumah sendiri. Aku seorang ibu, seorang pejuang. Seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Dan aku siap menjemput masa depanku. Ada banyak cara Tuhan mengajarkan kita tentang arti harga diri. Kadang, Dia biarkan kita jatuh dulu, agar kita belajar bangkit, agar kita tahu bahwa kita punya kekuatan yang nggak pernah kita sadari. Luna. Dan itulah kisahku. Seorang istri yang berjuang melawan pengkhianatan. Seorang ibu yang nggak mau diam diperlakukan tidak adil. Dan seorang wanita yang akhirnya belajar bahwa harga diri itu lebih penting dari sekadar cinta yang palsu. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa klik tombol lonceng, biar kamu selalu dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Dan kalau kamu punya cerita atau ide cerita unik, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa aku angkat jadi video berikutnya. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Salsabiela Bercerita.